Assalamualaikum, halo sob, kembali lagi di RH Channel bersama saya Raffi di sini. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah SSD enclosure dari brand Lexar. Tapi sebelum itu kita intro dulu sob. Oke, jadi sebelumnya saya tuh sempat mikir gitu punya SSD, tapi kan sayang banget kalau nganggur. Seenggaknya bisa dimanfaatin lah. Nah, saya lihat di video bahwa ternyata SSD itu bisa dimanfaatkan menjadi penyimpanan seperti flash disk. Nah, di sini saya akhirnya beli yaitu SSD enclosure dari brand Lexar. Dan di sini langsung unboxing aja. Oke, langsung aja kita menggunakan kamera atas untuk bagian unboxingnya. Oke, di sini untuk paket pembeliannya kita udah dapat unitnya itu sendiri, yaitu SSD enclosure, lalu dapat kabel Type-C to Type-C, obeng plus mini yang ini nih warna kuning, lalu dapat cover karetnya di bagian luar. Nah, dan juga ada baut cadangan di sini karena satunya lagi sudah terpasang di unitnya itu sendiri. Terus dapat tali gantungan, buku manual, dan juga dapat heat dissipation yang warna biru ini. Ada 2 piece. Nah, untuk heat dissipation karena ejaan bahasanya susah menurut saya, jadi kita sebut aja thermal paste ya. Oke, lanjut lagi kita ke bagian pemasangannya. Oke, di bagian pemasangannya kali ini kalian bisa menggunakan obeng plus dari paket pembelian untuk membuka SSD enclosure-nya. Lalu setelah kalian udah lepas nih semuanya, ambil SSD kalian, lalu pasang yang warna biru ini. Kelet dulu sisi yang satunya, lalu tempel. Nah, di sini karena saya masih baru, jadi saya kelet dua-duanya gitu, kesalahan saya. Gitu. Nah, untuk yang tahap kedua itu saya langsung kelet sebagian aja, karena mempermudah. Nah, setelah itu, kalian bisa buka baut SSD enclosure-nya. Di sini ada baut lagi untuk menaruh SSD-nya. Nah, kalau udah, setelah itu pasang bautnya di bagian SSD-nya, bagian belakang di sini ada bagian kayak celah. Kalian pasin langsung kalian tekan aja, tapi kalian harus perhatiin ya, kalau agak bunyinya agak lain gitu harus kalian perhatiin lagi. Lalu di bagian pemasangannya juga yang bagian kotak tuh di atas ya, bukan di bawah. Begitu yang saya lihat dari tutorialnya atau buku manualnya. Nah, baru deh kalian kencangkan bautnya menggunakan obeng plus yang didapatkan tadi. Nah, di sini kalau kalian mau pasang kayak gini nih, ada tambahannya atau gantungannya. Pertama-tama tuh nggak perlu kalian tutup dulu SSD-nya. Ini kalian pasang dulu untuk gantungannya ke silikon atau covernya yang karet. Baru kalian kaitkan ke SSD enclosure-nya. Baru deh kalian tutup pakai covernya tadi yang platnya ini. Kalian pasang menggunakan obeng plus, baru pasang ke silikon atau cover karetnya. Nah, jadinya kayak gini deh. Kira-kira. Nah, kita lanjut lagi ke bagian pengetesan dan segala macamnya. Nah, sob, untuk bagian pengetesannya di sini, tentu untuk pengetesan harus ada yang namanya perbandingan dan segala macam gitu. Saya untuk pengetesan kebetulan nggak ada gitu untuk alat pengetesannya. Tapi di sini saya coba untuk memindahkan data, kira-kira segini nih ukurannya, GB-nya segini nih. Lalu ini kalian bisa lihat aja di video ini berapa lama untuk pemindahan datanya. Nah, ini kira-kira udah jadi, udah selesai gitu maksud saya. Nah, di sini udah selesai untuk pemindahan datanya. Dengan GB-nya segitu, waktunya segitu, kalian bisa kira-kira lah untuk kekuatan dari SSD enclosure-nya. Nah, perlu diingat bahwa di sini tergantung dari brand, ukuran, dan juga tipe apa yang kalian pakai untuk SSD-nya. Karena enclosure ini cuma kayak case atau tempat aja gitu. Nggak begitu berpengaruh banyak. Yang berpengaruh banyak itu di SSD apa yang kalian gunakan. Jadi ya beda SSD, beda kegunaan, dan juga ya maksud saya beda SSD, beda kekuatan maksud saya gitu. Jadi
kalian harus lihat sendirilah untuk perbandingan yang mungkin saat dipasang di laptop sama dipasang di SSD itu bisa jadi perbandingan. Oke, lanjut lagi kita ke bagian kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk bagian kelebihan dan kekurangan di sini, ini udah masuk ke ranah kesimpulan karena video ini tuh nggak disponsor sama sekali, jadi saya kasih tahu aja sepengalaman saya dalam penggunaan SSD enclosure yang satu ini. Pertama tuh untuk dipakai kisaran 1 sampai 4 sampai 5 menit lah. Nggak 1 menit, 4 sampai 5 menit gitu. Itu udah agak anget. Jadi kalian harus pahamin bahwa ini tuh nggak bisa dipakai terus-terusan. Walaupun begitu, dia kan udah ada yang namanya thermal paste tadi yang warna biru atau heat dissipation. Tapi kan kalian nggak bisa mengandalkan itu sepenuhnya. Tentu di sini saya nggak akan push sampai batas maksimal karena saya cuma punya satu gitu ya. Jadi nggak akan optimal juga kalau saya korbankan gitu untuk video. Jadi saya harap dalam penggunaannya itu jangan sampai full gitu ya bro. Karena anget lah pokoknya. Panas sih nggak anget. Nah, ada kasus lagi di mana saat saya memindahkan file dari handphone ke SSD-nya di enclosure ini, dia itu ada tampil tulisan kayak gini. Nah, itu. Setelah saya cari tahu, itu tuh harus diformat, yang berarti penyimpanannya di dalam SSD-nya harus dihapus. Nah, saya belum coba, saya nggak tahu juga kalau udah dihapus, terus apakah bisa atau enggak. Jadi di sini tetap menjadi pertanyaan gitu bagi saya, apakah bisa memindahkan file dari handphone ke SSD ini. Kalian bisa cek aja untuk reviewer lain, tapi kalau di saya nggak bisa untuk hapus karena sisa SSD-nya atau penyimpanannya di sini itu ada data-data yang penting yang saya masih pergunakan, jadi nggak mungkin saya hapus gitu, saya format itu enggak. Jadi ya kalian kalau mau format gitu dan file yang nggak begitu penting, terserah kalian bro. Tapi ini mungkin bisa jadi masukan aja kalau kalian mau pakai SSD enclosure. Oke, untuk kelebihannya ya mungkin untuk bahannya di sini tuh metal gitu ya, full. Ini gak ada plastik-plastikan, ini kokoh banget, terus juga bentuknya itu enak untuk dilihat gitu, clean look atau bisa dikatakan keren lah, kayak bersih gitu, seolah-olah begitulah. Kalau kalian suka yang desain-desain kayak gini, yang clean looks gitu, mungkin kalian akan suka dengan SSD yang satu ini, enclosure-nya. Nah, mungkin itu aja untuk di video kali ini. Seperti biasa, kalau kalian ada kritik, saran maupun pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan saya Rafli Herensyah, selaku host di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.